Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu, kali ini kita akan belajar mengenai perambatan bunyi. Nah, bunyi memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, bunyi memerlukan zat perantara. Beberapa zat perantara tersebut adalah padat, cair, dan gas untuk merambat. Yang kedua, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak ada udara. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Dan yang keempat, bunyi dapat dibelokkan. Nah, mari kita bahas satu persatu media perambatan bunyi. Mulai dari yang pertama yaitu bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contohnya adalah kamu bisa membuat percobaan sederhana dengan membuat telepon benang bersama temanmu. Ketika temanmu yang di ujung berbicara melalui kaleng yang sudah dihubungkan dengan benang kepadamu, maka kamu bisa mendengar suara temanmu, karena suara temanmu merambat melalui benang yang merupakan benda padat. Nah, yang kedua adalah bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya, kamu bisa melakukan percobaan sederhana seperti anak pada gambar yang memukul wadah berisi air. Ketika kamu mendengarkan suara pukulanmu melalui corong di atas air, itu membuktikan bahwa suara bisa merambat melalui benda cair. Nah, salah satu pemanfaatan bunyi bisa merambat melalui benda cair di kehidupan sehari-hari kita adalah untuk mengukur kedalaman laut menggunakan sebuah alat bernama sonar. Yang ketiga adalah bunyi bisa merambat melalui benda gas. Contohnya adalah ketika kamu berbicara dengan temanmu. Suara temanmu akan terdengar olehmu karena suara merambat melalui udara, karena udara termasuk benda gas. Contoh lainnya adalah kamu bisa mendengar suara radio atau suara lonceng walau dari kejauhan, karena suara tersebut merambat melalui udara yang merupakan benda gas. Selanjutnya ada beberapa hal atau fakta penting tentang perambatan bunyi. Yang pertama adalah kecepatan perambatan bunyi melalui berbagai macam media. Pertanyaannya adalah, media manakah yang menghantarkan bunyi paling cepat? Jawabannya adalah benda padat. Benda padat lebih cepat menghantarkan bunyi daripada benda cair. Begitu pula benda cair lebih cepat menghantarkan bunyi daripada benda gas. Jadi urutan kecepatan perambatan bunyi dari berbagai macam media adalah padat, cair, dan gas. Selanjutnya, jika kita berada di luar angkasa, kita tidak dapat berbincang-bincang. Hal ini dikarenakan di luar angkasa tidak ada udara. Bunyi petir yang kita dengar dapat merambat melalui udara. Tanpa udara, kita tidak akan mendengar suara. Kicauan burung dan ayam berkokok dapat didengar karena ada udara. Sumber bunyi yang jauh pun dapat terdengar. Semakin jauh sumber bunyi, semakin lemah bunyi. Semakin dekat sumber bunyi, semakin kuat bunyi tersebut. Gejala ini disebut dengan efek Doppler. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan cara astronot di luar angkasa berkomunikasi dengan sesamanya? Karena di luar angkasa kita tahu tidak ada udara. Nah, jawabannya adalah, walau gelombang suara tidak dapat merambat tanpa medium penghantar, gelombang elektromagnetik bisa. Helm yang digunakan oleh astronot dilengkapi sistem transmitter yang bisa mengubah gelombang suara menjadi gelombang radio yang termasuk dalam kategori gelombang elektromagnetik. Sistem ini dinamakan Communication Carrier Assembly atau CCA, atau juga disebut dengan Snoopy Cap. Cap atau penutup kepala ini terbuat dari kain yang dilengkapi dua mikrofon di telinga untuk mendengar dan di mulut untuk berbicara. Cap ini dikenakan tepat di bawah helm. Berkat adanya sistem ini, astronot masih bisa berkomunikasi dengan sesamanya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian mengerti ya. Kerjakan tugasnya dan tetap jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.